Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi baru kita atau bab baru kita, yaitu program linier. Nah, program linier itu apa? Program linier adalah model optimasi persamaan linier yang berkaitan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Jadi, program linier itu berkaitan erat sekali dengan materi pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier itu ada beberapa jenis ya, ada yang 2 variabel, 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel. Nah, yang akan sering kita gunakan adalah pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, untuk program linier ini kita bisa mengatasi masalah-masalah tentang nilai optimum atau nilai maksimum dan juga nilai minimum dari sebuah masalah tersebut. Contohnya dalam memaksimalkan untung, meminimalkan rugi. Jadi bisa juga dipergunakan dalam bidang perekonomian. Nah, sekarang saya mau kasih ingat kalian dulu, mau flashback dulu ke yang namanya persamaan dan pertidaksamaan. Apa yang dimaksud dengan persamaan? Persamaan linier 2 variabel contohnya. Kalau persamaan linier 2 variabel itu contohnya saya punya 2x ditambah 2x ditambah y sama dengan 6. Ini namanya persamaan ya. Ini namanya persamaan. Kenapa dibilang persamaan? Karena tandanya adalah sama dengan. Dia pakai sama dengan, sama, nilainya sama. Jadi ibarat kata kalau persamaan itu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini sudah pasti, nilainya sama. Atau 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ini artinya sama, nilainya sudah pasti sama. Jadi dia pakai tanda sama dengan. Nah, kalau yang namanya pertidaksamaan itu contohnya kalau 2x ditambah y kurang dari 6. Ini namanya pertidaksamaan. Kenapa dibilang pertidaksamaan? Karena dia belum tentu nilainya tepat. Belum tentu nilainya tepat. Tanda yang digunakan itu tidak sama dengan ya. Bukan sama dengan, tapi kalau di pertidaksamaan itu ada yang namanya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ada 4 tanda yang sering digunakan dalam materi pertidaksamaan. Nah, kenapa dibilang pertidaksamaan? Karena dia nilainya tidak selalu pasti, tidak selalu tepat seperti sama dengan. Jadi contohnya kalau saya punya 1 ditambah 2 itu lebih dari 1 ditambah 2 itu kurang dari 6 misalkan. Benar nggak sih kalau 3 itu kurang dari 6? Benar ya? Betul, 3 itu nilainya kurang dari 6. Jadi 6 itu lebih besar dari 3. Jadi boleh ditulis seperti ini. Atau 5 dikurangi 2 itu lebih dari 1. 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. 3 itu lebih dari 1? Benar ya? Jadi pertidaksamaan itu tandanya bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi nilainya tidak selalu pasti. Jadi nanti kalau digambar pun di grafik hasilnya bukan cuma garis ya, hasilnya akan merupakan daerah penyelesaian. Nah, contoh persamaan linier dengan contoh yang sama ya. 2x ditambah y sama dengan 6. Cara menyelesaikannya gimana? Kalau untuk persamaan linier, ingat-ingat. Nah, persamaan linier 2 variabelnya ada 2, x dan y, variabel. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal yang seperti ini, saya mau ingatkan kembali, apa itu yang namanya variabel? Variabel itu ini, x dan y. Ini namanya variabel. Variabel adalah sebuah bilangan yang dimisalkan, pemisalan. Nah, kalau yang x dan y itu variabel, terus kalau yang 2 ini apa? Dan di sini kan ada angka 1 ya. 1 ini apa? 1
atau 2 di sini adalah koefisien. Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Sedangkan 6 ini apa 6? 6 ini namanya konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri atau angka yang tidak mengandung variabel. Jadi bedakan yang namanya variabel, koefisien, dan konstanta. Ya, bedakan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang ini tadi. 2x ditambah y sama dengan 6. Ini bentuknya sama dengan ya. Bentuknya sama dengan. Jadi ini namanya persamaan. Cara menyelesaikannya gimana? Kita akan mencari nilai x dan nilai y. Cara yang pertama itu adalah kita dengan memasukkan nilai x sama dengan 0. Kalau nilainya x-nya 0, artinya disubstitusikan, kasih masuk nilainya. 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0, jadi y sama dengan 6. Y-nya 6, x-nya 0. Kalau ditulis 0,6. X, y ya. X, y. X-nya 0, y-nya 6. Nah, sekarang langkah kedua yaitu dengan memasukkan y-nya sama dengan 0. 2x ditambah 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi dengan 2. Sama dengan 3. Tulis x, y lagi. X-nya 3, y-nya 0. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dia apa? Kalau sebuah persamaan linear dua variabel itu kita bisa gambar di grafik ya. Di grafik seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, perhatikan yang pertama titiknya 0,6. 0x-nya di sini 0 ya. 0x-nya y-nya 6, berarti kita naik atau ke kanan atau turun atau ke kiri. Kalau y-nya positif artinya kita naik ke atas. 1 2 3 4 5 6, kira-kira di sinilah. 6. Nah, yang sekarang yang titik kedua, 3,0. X-nya 3, y-nya 0. X-nya 3, artinya ke kiri atau ke kanan sumbu x. Ke kanan ya, positif ke kanan. Kira-kira di sini. 3,0, y-nya kan 0. Kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik garis saja. Nah, di sini 3. Tarik garis. Ini adalah garis persamaan 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, ini sudah selesai kalau untuk bentuk persamaan. Untuk bentuk persamaan. Nah, sekarang kalau bentuknya pertidaksamaan, saya pakai tinta merah ya. Saya pakai tinta merah untuk membedakan. Jadi dengan soal yang sama, biar tidak bingung, dengan soal yang sama. 2x ditambah y, kita pakai kurang dari sama dengan 6 misalkan. Kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini kan bentuknya pertidaksamaan. Kita harus rubah dulu menjadi bentuk persamaan dulu. 2x ditambah y sama dengan 6. Kalau sudah modelnya seperti ini, kembali ke langkah persamaan, selesaikan sampai ke gambar. Ya, jadi kita masukkan tetap x sama dengan 0, y sama dengan 0, ketemu titiknya, gambar. Nah, kalau bentuknya pertidaksamaan, langkah ini belum selesai. Kalau persamaan ini sudah selesai. Kalau pertidaksamaan ini belum selesai, karena apa? Kita harus cari yang namanya daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya gimana cara mencarinya? Dengan cara membuktikan dengan titik selidik. Titik selidik. Titik selidik paling gampang kita pakai titik 0,0. Titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan. 2 dikali 0 ditambah 0, apakah kurang dari sama dengan 6? 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar atau salah? Ini benar. Artinya, daerah penyelesaiannya adalah menuju ke titik 0,0.
Berarti di sini arsirannya. Ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini untuk tanda kurang dari sama dengan ya. Kalau di sini tandanya misalkan bukan kurang dari sama dengan tapi kurang dari, berarti garis yang 6 dan 3 ini harus putus. Jadi, saya kasih notes di sini. Kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, itu garisnya putus-putus. Kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, tanda garisnya adalah garis sambung. Garis ininya ya, garis ini. Garis persamaannya. Nah, ini adalah bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam soal cerita. Nanti di program linear akan banyak sekali soal-soal pemecahan masalah yang membutuhkan penalaran dalam memecahkan masalah tersebut. Tapi langkahnya seperti ini. Kita pelajari lagi. Ini untuk contoh yang nomor 2. Jika saya punya pertidaksamaan linear 2x ditambah dengan 3y kurang dari 6. Kurang dari 6 ya. Nah, langkah pertamanya bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cari dulu titik-titiknya dulu. Caranya bagaimana? Dengan memasukkan nilai x sama dengan 0. Jadi 2 dikali, sebelumnya kita harus merubah dulu bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Oke, saya pakai tinta merah biar nggak bingung. Yang tadinya kurang dari menjadi, kalau persamaan dirubah menjadi sama dengan ya, 2x ditambah dengan 3y sama dengan 6. Ini bentuk persamaannya. Nah, setelah itu kita harus mencari titik-titiknya dengan cara mensubstitusi nilai x-nya dan y-nya. Kita masukkan dulu x-nya sama dengan 0. Jadi, 2 dikali 0 ditambah dengan 3y sama dengan 6. 2 kali 0, 2 ya. 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 3. Y sama dengan 2. Nah, titiknya x-nya kan, titik itu x, y ya. X-nya 0, y-nya 2. Ini titik pertama. Ini titik pertamanya. Sekarang titik yang kedua. Kita masukkan nilai y-nya. Tadi sudah x, sekarang y-nya. Y sama dengan 0. 2x ditambah dengan 3 dikali y. 3 dikali 0 sama dengan 6. 3 dikali 0, 0 ya. Jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2. X sama dengan 3. Titik tadi kan x, y. Jadi x-nya 3 ya. Y-nya 0. Ini titik kedua. Sudah ketemu titiknya seperti ini, kita gambar. Oke, kita gambar, bikin grafiknya dulu. Ya, pakai penggaris kalau kalian mau gambar nanti di catatan. Ini sumbu x, ini sumbu y. Titik yang pertama, x-nya 0, di sini 0, x-nya 0, y-nya 2, artinya naik atau turun? Naik ya, 1, 2, di sini 2. Ini adalah titik yang pertama. Titik yang pertama di sini adalah 0,2. Titik yang kedua 3,0. X-nya 3, artinya dia lari ke kanan. 1, 2, 3. Di sini 3,0. Oke, setelah itu kita tarik garis. Cara menarik garisnya gimana? Tarik garis dari titik yang pertama ke titik kedua. Dilihat tandanya. Tandanya adalah tanda kurang dari. Kalau tandanya itu kurang dari atau lebih dari, itu garisnya adalah putus-putus. Kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garisnya adalah garis sambung. Nah, kalau begini berarti garisnya adalah garis putus-putus. Saya pakai tinta warna biru. Ini ya. Ini adalah garis
samaan, ini masih garis persamaan ya, garis persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ini adalah garisnya. Nah, sekarang kita mau cari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari 6. Caranya gimana? Kita butuh yang namanya titik selidik. Kita cara mencari titik selidik, cara membuktikannya, kita ambil titik yang paling gampang saja, yaitu titik 0,0. 0,0 itu di mana? Di sini. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau sudah, kita kasih masuk X dan Y-nya 0,0, pertidaksamaan dari 2X. Oke, saya hapus dulu ini. Saya tulis dulu ya pertidaksamaannya. 2X ditambah 3Y kurang dari 6. Kita substitusikan nilai 0,0, X-nya 0, 2 dikali 0, ditambah 3 dikali 0. Kurang dari 6. 2 kali 0, 0, tambah 3 kali 0, 0. 0 kurang dari 6. Apakah benar atau salah? Kalau 0 itu kurang dari 6. Ini benar ya. Artinya daerah penyelesaiannya adalah daerah yang terdapat titik 0,0 atau daerah yang menuju titik 0,0 dari garis tersebut. Jadi di sini daerah penyelesaiannya. Saya pakai tinta merah untuk mengarsir. Di sini daerah penyelesaiannya. Nah, ini daerah penyelesaian atau disingkat dengan DP. Nah, kalau yang saya arsir dengan warna hijau yang di sini, yang di atasnya sini, ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan apa? Pertidaksamaan DP dari pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih dari 6. Ini adalah lawannya dari ini. Begitu ya. Ini adalah contoh yang nomor 2. Boleh dicatat. Nah, sekarang saya mau kasih contoh ke kalian. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Dimana contoh soal yang ketiga itu adalah dalam satu gambar nanti akan ada dua garis dari pertidaksamaan. Jadi misalkan ada contoh soal, tentukan daerah penyelesaian dari kedua atau dari beberapa pertidaksamaan berikut. Contohnya saya punya pertidaksamaan 2X ditambah dengan 3Y kurang dari sama dengan 6. Ini sama dengan yang tadi ya. Mirip. Yang kedua, X dikurangi Y kurang dari 1. Jadi ini ada dua pertidaksamaan yang harus kita selesaikan. Jadi yang pertama kita anggap pertidaksamaan pertama, yang kedua pertidaksamaan kedua. Nah, oke, kita kerjakan dulu yang pertidaksamaan pertama. Yang pertidaksamaan pertama itu ada 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Langkah pertama apa caranya tadi? Kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan. 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 6. Langkah selanjutnya adalah kita dengan substitusi nilai X dan Y. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 2 dikali 0 ditambah dengan 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 3. Y sama dengan 2. Jadi X-nya 0,3. Untuk yang kedua, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 2X ditambah dengan 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2. Oh, sorry, ini salah ya. ini. X sama dengan ini 3. Jadi titiknya adalah 3,0. Nah, ini sudah
sudah muncul persamaan, titik-titiknya, kita boleh gambar atau kita selesaikan dulu yang selesaikan dulu persamaan yang kedua, tapi lebih baik digambar dulu, lebih bagus ya. Saya pakai tinta hitam, gambarnya di sini. Oh, miring lagi. Nah, anggap saja lurus. Maaf ya, kalian nanti kalau gambar harus pakai penggaris. Nah, titik yang pertama kita anggap di sini 2 ya. 2, di sini 3. Jadi, ini kan seperti yang tadi gambarnya, seperti contoh soal nomor 2. Jadi, karena ini garisnya adalah kurang dari sama dengan, pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan, maka garisnya adalah garis sambung. Seperti ini ya. Nah, sudah begini kita cari daerah penyelesaiannya. Karena kurang dari, maka tadi apa? Karena dia kan nilainya di sini positif. Ingat, di sini adalah positif. Dan ini tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaiannya ada di atau menuju titik 0,0 ya. Di sini daerah penyelesaiannya. Untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Apa soalnya? X kurang Y. Pertidaksamaan yang kedua, pertidaksamaannya adalah X dikurangi Y kurang dari 1. Langkah pertama kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan. X dikurangi 1, X dikurangi Y sama dengan 1. Kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0. Jadi 0 dikurangi sama dengan 1. Negatif Y sama dengan 1. Y sama dengan negatif 1 ya. Titiknya adalah 0, negatif 1. Terus titik kedua, Y sama dengan 0. X dikurangi 0 sama dengan 1. X sama dengan 1 atau 1,0. Sudah ketemu, kita gambar di tadi ya, titik yang pertama 0,1 dan 1,0. Atau saya kecilkan 0,1 dan 1,0. 0,1 di sini berarti. Dan 0, negatif 1 ya, sorry. 0, negatif 1 berarti di bawah. Di sini, anggap di sini. Negatif 1. Dan 1,0. 1,0 di sini. Nah, karena dia tandanya kurang dari, maka garisnya adalah garis putus. Seperti ini. Daerah penyelesaiannya di mana? Kita pakai titik selidik. Titik selidik 0,0. X dikurangi Y kurang dari 1. 0,0. 0 dikurangi 0 kurang dari 1. Betul ya? Ini 0 kurang dari 1. Betul. Makanya daerah penyelesaiannya adalah menuju titik 0. Titik 0-nya di sini. Artinya saya pakai arsiran hijau, artinya daerah penyelesaiannya adalah di atas garis I. Ini kan X kurang Y sama dengan 0. Sama dengan 0. Di sini garisnya yang ini adalah garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, daerah penyelesaiannya adalah di sini, di atas. Nah, sekarang yang tadi ditanyakan adalah daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tersebut. Di mana berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kena arsirnya 2 kali. Jadi kena arsir hijau dan kena arsir merah. Jadi di mana? Di sini. Ini ya. Daerah penyelesaiannya ada dari sini, garis yang saya tebalkan dengan biru. Dan ini. Ini adalah DP, daerah penyelesaian. Jadi ini tidak, ini bukan, apalagi ini bukan. Ya, jadi daerahnya adalah di sini.
Nah, itu adalah daerah penyelesaian dari dua pertidaksamaan. Nah, jadi kalau dalam satu grafik itu kalau muncul dua garis, artinya dia ada dua pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaannya ada 3 berarti 3 garis ya. Kalau pertidaksamaannya ada 5 berarti ada 5 garis. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalian coba latihan soal. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi saya akan kasih 4 pertidaksamaan ya dalam satu gambar. Kalian coba kerjakan. Jadi nanti di gambar akan ada 4 garis. Pertidaksamaannya adalah 2x ditambah dengan y kurang dari sama dengan 4, terus 3x ditambah dengan 4y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalian coba cari penyelesaiannya dan gambarkan daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini. Selamat mengerjakan.